Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat di rumah. Pada kita bertemu kembali lagi di ibadah online kita pada minggu ini. Jadi saya berharap semua jemaat yang di rumah berada dalam keadaan yang baik ya. Dimanapun kita berada pada pagi ini. Sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari lagi saya sekali lagi untuk mengingatkan kita supaya sentiasa mematuhi SOP pandemik COVID-19 ya, yang telah diwar-warkan selama ini oleh kerajaan untuk kebaikan kita, supaya kita dapat memutuskan rantaian pandemik ini dengan secepatnya mungkin dan kita dapat kembali ke gereja seperti biasa semula. Dengan itu mari kita untuk pembukaan kita pada pagi ini, kita bermula dengan pengakuan iman Kristian kita. Mari saya baca untuk kita ya. Yang di rumah kalau ada itu boleh juga membaca. Saya baca untuk. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita teruskan dengan doa pembukaan kita. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kuasa yang duduk di surga, Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, pada pagi ini Tuhan sekali lagi kami datang menghadap Engkau. Kami datang menyembah, memuji Engkau Tuhan, mengucap syukur kami kepada Engkau. Kerana kami tahu bahwa Engkau yang senantiasa menyertai kami. Engkau yang senantiasa menjadi tiang awan pada waktu siang untuk kami dan tiang api di waktu malam untuk kami semua Tuhan. Sepanjang hidup kami yang lalu sampai ke pagi hari ini Tuhan. Engkau yang tetap menyertai kami, memimpin kami, keluarga kami dan seluruh jemaat gereja kami Tuhan Yesus. Oleh itu Tuhan kami mengucap syukur yang tertinggi hanya kepada Engkau Allah Bapa kami yang baik Tuhan. Pada pagi ini Tuhan kami datang menghadap Engkau ingin menyatakan kesyukuran kami juga Tuhan di atas kehidupan yang baik yang telah Engkau sediakan untuk kami Tuhan. Engkau yang telah memberi kami makanan yang cukup Tuhan sepanjang minggu yang lalu hingga ke pagi hari ini Tuhan. Engkau yang telah memberi kami kesihatan yang baik Tuhan. Engkau yang telah mempercukupkan segala keperluan kami Tuhan hingga ke pagi hari ini. Oleh itu Tuhan terimalah syukur kami kepada Engkau Tuhan pada pagi ini. Kami hanya ingin mengucap syukur hanya kepada Engkau Bapa yang baik. Oleh itu Tuhan terimalah seadanya pada pagi ini hati kami datang menyembah Engkau. Tuhan begitu juga Tuhan kami juga ingin memohon pengampunan daripada Tuhan di atas segala perbuatan kami yang lalu Tuhan sepanjang minggu ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu Tuhan sebagai manusia, kami sangat lemah Tuhan. Kami dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran yang tidak baik Tuhan. Kami lalai Tuhan daripada firman Tuhan. Oleh itu Tuhan, pada pagi ini kami datang ke hadapan-Mu juga untuk meminta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Supaya kami dicucikan Tuhan daripada segala perbuatan jahat kami Tuhan. Supaya kami layak Tuhan di depan Engkau Tuhan. Menyembah, memuji Engkau pada pagi ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seluruh hidup kami Tuhan. Kami merendahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Mohon pengampunan daripada Tuhan. Supaya kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan pada pagi ini Tuhan. Mendengar firman-Mu Tuhan. Supaya kami diperkuatkan semula dalam iman kami pada pagi ini Tuhan. Tuhan pada pagi ini juga Tuhan kami ingin berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang memberi pertolongan kepada kami Tuhan. Di dalam hari-hari
yang akan datang Tuhan dalam kehidupan kami, kerana kami tahu Tuhan, kami sekarang ini kami menempuh satu kehidupan yang sangat tidak baik Tuhan, iaitu kami melalui pandemik COVID-19 Tuhan hingga ke hari ini Tuhan. Tuhan, kami mohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang menolong kami, melindungi kami Tuhan daripada pandemik COVID-19 ini yang masih lagi menular hingga ke hari ini Tuhan. Jauhi Tuhan anak-anak kami, saudara kami dan seluruh jemaat kami Tuhan daripada pandemik ini Tuhan. Kerana kami percaya Tuhan yang menolong kami. Oleh itu Tuhan, lindungilah kami Tuhan daripada pandemik ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan saudara kami, jemaat kami Tuhan yang sudah terkena jangkitan penyakit ini Tuhan. Kau sembuh mereka Tuhan. Kau beri mereka kekuatan Tuhan supaya mereka dapat melalui kehidupan mereka semula dengan baik Tuhan. Disembuhkan daripada penyakit ini Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan saudara kami yang mengalami kesusahan kehidupan mereka Tuhan. Apapun kesusahan dalam kehidupan mereka Tuhan, Kau beri mereka jalan keluar Tuhan yang mengalami masalah keuangan, masalah pekerjaan Tuhan, masalah perhubungan di dalam keluarga mereka Tuhan. Kau beri mereka jalan keluar Tuhan. Kau beri mereka hari yang baik Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Supaya mereka juga dapat menyembah, memuliakan Engkau Tuhan kerana kebesaran Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, dimanapun jemaat kami berada, dimanapun kami berada Tuhan, di rumah, di tempat kerja kami Tuhan, kami mohon supaya Roh Kudus Tuhan menyertai setiap kami Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi ini Tuhan, subur hidup di dalam hati kami, dalam kehidupan kami, menjadi penawar segala kesusahan, segala penyakit-penyakit rohani di dalam hidup kami Tuhan. Oleh itu Tuhan, begitu juga pada pagi ini untuk Penatua Jonathan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk dia Tuhan supaya hikmat Tuhan, supaya Roh Kudus Tuhan itu menyertai dia, supaya firman Tuhan yang akan disampaikannya itu Tuhan dapat menebusi jiwa-jiwa kami Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri menyertai dia, supaya firman Tuhan itu menjadi makanan rohani untuk setiap kami Tuhan, bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, pada pagi ini kami juga ingin berdoa untuk negara kami Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, negeri kami Tuhan. Kerana kami tahu Tuhan, sekarang ini kami melalui satu keadaan yang sangat tidak baik juga Tuhan, iaitu keadaan politik negara kami, keadaan ekonomi negara kami Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pemimpin kami, Perdana Menteri kami Tuhan, Kabinet Menteri kami Tuhan, negeri kami Tuhan, supaya mereka diberi hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, hati yang benar-benar takut kepada Engkau Tuhan, supaya mereka memimpin negara kami, negeri kami dengan baik Tuhan, supaya setiap orang, supaya setiap jemaat Tuhan yang hidup di dalam negara kami, dalam negeri kami Tuhan, menikmati berkat daripada hasil-hasil yang ada di dalam negeri kami dengan baik Tuhan. Supaya tidak ada satu pun yang terkecuali daripada berkat Tuhan di tempat ini. Haleluya Yesus Kristus. Haleluya Bapa di syurga. Kami mengucap syukur semua ini Tuhan di atas nama Yesus Kristus Bapa yang di syurga. Amin. Okey, sedikit pengumuman sebelum kita pergi kepada penyembahan dan pujian, iaitu tentang minggu depan yang memimpin kita di dalam minggu depan. Minggu depan yang berkhotbah untuk kita adalah pastor sidang kita sendiri, iaitu Pastor Thomas. Dan doa pembukaan minggu depan adalah Dekan Rudis ya, Dekan Rudis. So silakan berperhatian Dekan Rudis. Dan pimpin pujian minggu depan adalah Dekan Stella. Tim muzik saya rasa ini tidak ada. Dan backup singers adalah Petres dan Grace. Okey, silakan berperhatian ya, yang bertugas pada minggu depan. Jadi itu sahaja. Okey, terima kasih. Dan saya serahkan kepada yang membawa kita dalam pimpin dan pujian. Selamat pagi, selamat berhari Minggu pada semua jemaat. Kira-kira di mana saja Anda berada, kita sekarang tidak dapat berkumpul bersama di gereja dan hanya berada di rumah saja. Dan itu tidak menghalang kita untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan Yesus. Amin.
Mari kita pada pagi ini kita naikkan lagu ini segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Baik jemaat, mari kita teruskan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dengan sebuah lagu dusun, Soira Osoroku. Musiko, ya hai dia Tuhan, ngawi kosiananmu, kumaidahan, mamarayo, ya hai inaranmu, piano it olida. Hindi ko po siyang dahay. Soira o soroku, nawiwing ang soyo. Soira o soroku, nawi ko siya nando. Mamusiko yahay, narano kasari, itinawo dahay. Soira o soroku, nawiwing ang soyo. Soira o soroku, nawi ko siya nando. Mamusiko yahay, narano kasari, isok so gigisong.
osoroku Ngawiwi ng soinu Soira osoroku Ngawi ko siyananu Mongun sikoyahan Naranu kasari Ikinawogahan Soira osoroku Ngawiwi ng soinu Soira osoroku Ngawi ko siyananu Mongun sikoyahan Naranu kasari Gigi-giso Soira osoroku Nawiwi ng soinu Soira osoroku Nawi ko siyananu Mongun sikoyahan Naranu kasari Ikinawogahan Soira osoroku Nawiwi ng soinu Soira osoroku Nawi ko siyananu Mongun sikoyahan Naranu kasari Isang gigiso Mongun sikoyahan Naranu kasari Isang gigiso Mongun sikoyahan Naranu kasari Isang gigiso Haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan lagu ini, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar Lebih kuat dari dosa Kasih yang menemukanku Selamatkan dan pulihkanku Ku
Haleluya. Jemaat, mari kita datang di hadirat ya Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Bapa dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh rasa syukur untuk pimpinan Tuhan sepanjang hidup kita ya Tuhan. Mari kita dengan penuh sikap doa, kita datang di hadirat. Mari kita katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya. Ini hati kami Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, salam damai jemaat Tuhan dimanapun berada yang dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan kita bersama-sama dapat beribadah, memuji,
menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, serta dapat belajar bersama-sama dan berkongsi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mau belajar bersama-sama dan berkongsi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mohon urapan dan pengertian, agar pada pagi hari ini kita dapat sama-sama diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami bersyukur ya Bapa atas kasih anugerah Allah yang telah memungkinkan kami Tuhan dapat bersama-sama di dalam ibadah ini Tuhan, untuk dapat menguji, menyembah-Mu, memuliakan Tuhan, serta dapat belajar dan berkongsi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang di surga, sebelum kami mau belajar Tuhan, lebih dahulu Tuhan kami datang pada Engkau, kami mohon urapan daripada Engkau Tuhan, supaya biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan berikan hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian bagi kami Tuhan, agar kami sama-sama diberkati lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang di surga, hamba juga memohon ampun Tuhan, andainya hamba ada melakukan perbuatan-perbuatan ataupun tingkah laku, pertuturan yang tidak berkenan kepadamu Bapa. Begitu juga andainya hamba ini ada menyinggung perasaan saudara-saudari, teman-teman yang lain Tuhan, karena kami juga mengampuni mereka Tuhan. Kiranya ada kuasa-kuasa roh-roh jahat, roh-roh kegelapan yang mengganggu kami pada pagi hari ini Tuhan, kami tolak, kami hancurkan, dan kami hanya mohon hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, berkarya, berbicara langsung dalam hati kami masing-masing pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, karena kami bersyukur dan memohon semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, dan semua yang percaya katakan amin. Pada pagi ini saya senang sekali dapat berkongsi kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu siap berkorban untuk melayani. Siap berkorban untuk melayani. Mari kita membuka Alkitab kita pagi ini di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. 2 Korintus 6 ayat 1 hingga 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebab orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu.
Juga di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya jemaat Tuhan yang dikasihi tahu apa itu pelayanan dalam gereja dan mengapa kita perlu melayani. Sebagai umat yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita melayani Tuhan untuk meneruskan misi Tuhan, untuk pemberitaan Injil dan penyelamatan manusia di muka bumi ini. Pelayanan pekerjaan Tuhan ini memerlukan pengorbanan. Berlainan daripada tugas-tugas kita di dalam dunia ini, di mana tugas-tugas dan pekerjaan kita sehari-hari mengharapkan satu imbuhan daripada pekerjaan kita itu. Manakala dalam melayani Tuhan tidak dapat mengharapkan imbuhan, tetapi hanya pengorbanan semata-mata. Pengorbanan dari segi masa, dari segi tenaga, harta benda atau keuangan kita, kemampuan kita dan sebagainya. Bukan saja pengorbanan, tetapi banyak sekali cabaran dalam pelayanan ini. Kadang-kadang kita berkorban masa untuk keluarga kita dan pekerjaan kita sendiri. Pengorbanan ini suatu yang kadang-kadang kita sukar untuk diterima. Jika belum ada pengorbanan, sesungguhnya kita belum melayani Tuhan dengan sungguh. Mengapa? Karena tidak ada yang kita korbankan untuk Tuhan. Umumnya kita hanya mau melayani saat keadaan kita baik dan normal saja. Padahal pengorbanan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak dapat katakan sedang melayani Tuhan jika kita telah berkorban bagi Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kita. Karena itu, belajarlah setia melayani Tuhan, baik atau tidak baik keadaannya, dalam krisis atau diberkati, suka atau duka. Dalam melayani Tuhan jangan pernah memiliki cita-cita atau keinginan untuk dihormati atau dihargai. Namun kerjalah karakter sebagai seorang hamba, yaitu yang rendah hati, tekun, setia, dan taat. Pada saat dan waktunya, promosi dari Tuhan pasti datang dengan sendirinya. Jangan sekali-kali mengharapkan upah manusia, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Seperti di dalam ayat Kolose pasal 3:24, mari kita buka di dalam Kolose pasal 3:24. Jangan sekali-kali kita mengharapkan upah manusia, tapi berharaplah hanya kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Manusia seringkali melihat hasil, tetapi Tuhan lebih menghargai suatu proses. Manusia lebih memperhatikan penampilan jasmania, tapi hati atau motivasi kitalah yang melakukan segala sesuatu. Selagi ada kesempatan, layanilah Tuhan dengan sepenuh hati dan berilah yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah, Ia tidak pernah kekurangan untuk memberkati orang-orang yang melayaninya. Setiap jerih payah, pengorbanan dan harga yang telah kita bayar untuk melayani Tuhan, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan. Pelayanan itu bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan yang tak ternilai harganya. Kristus telah rela mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu sebab kita perlu berkorban bagi Dia. Firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 6, Rasul Paulus menyatakan jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang kita telah terima itu. Tuhan berfirman, pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan akan mendengarkan kita. Dan pada hari Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan akan menolong kita. Sesungguhnya waktu ini adalah perkenanan itu. Hari ini adalah penyelamatan itu.
Kasih karunia Allah itu ialah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib. Dan di dalam surat Paulus kepada Timotius, Rasul Paulus menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dalam surat Paulus ini merupakan kesaksian Rasul Paulus dalam melakukan pelayanannya. Khususnya bagaimana ia rela berkorban dan membayar harga yang sangat besar demi keberhasilan pelayanan dan kemajuan Injil. Sedikit latar belakang mengenai pelayanan Rasul Paulus. Sebelum Rasul Paulus memperoleh kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus dalam kehidupannya adalah berpusat pada dirinya sendiri. Dia mengancam, menyiksa, memenjarakan, menganiaya, dan membunuh para pengikut-pengikut Kristus, yang semuanya adalah sebagai bentuk pemberontakan kepada Allah. Namun setelah Paulus menerima kasih karunia Allah melalui perjumpaannya dengan Yesus secara pribadi di kota Damsyik, maka kehidupannya mengalami perubahan secara total dalam setiap aspek kehidupannya. Baik dalam pikiran, baik dalam perbuatan, baik dalam perasaan, perkataan, tujuan hidup, semuanya diarahkan untuk kemuliaan bagi Allah. Dahulunya ia mengancam, memenjarakan, dan membunuh pengikut Kristus. Tetapi sekarang dia mau diancam, dipenjarakan, dan dibunuh demi Kristus. Penghayatannya akan apa yang telah Yesus lakukan bagi dia di kayu salib, demi keampunan dosanya, menjadikannya sebagai pribadi yang menyerahkan diri secara total bagi Kristus. Ia tidak hanya menerima yang baik-baik saja dalam pelayanan, tetapi juga yang terburuk sekalipun sebagai bukti kasih dan penghargaannya terhadap karya dan pengorbanan Yesus. Jikalau kita perhatikan dalam ayat 4 hingga 10 tadi, sangat jelas betapa besarnya pengorbanan atau harga yang dibayar Paulus dalam pelayanannya. Tantangan, hambatan, gangguan dan kesulitan datang silih berganti, namun tidak memudarkan semangat pelayanannya. Sekalipun ia mengalami penderitaan tubuh, mental dan rohani, namun ia tetap maju. Meskipun ia sering dipenjara karena Injil, didera di luar batas, dilempari, sehari semalam terapung-apung di laut, namun ia tidak pernah mengubah komitmennya sebagai hamba Tuhan. Walaupun banyak kesukaran-kesukaran yang disebabkan orang lain, namun ia tetap setia demi pemberitaan Injil. Dalam segala keadaan, ia menjunjung kemuliaan Tuhan. Ia tidak kecewa, ia tidak mudah putus asa, dan tidak mengasihi diri sendiri. Namun semakin giat karena dipilih sebagai pelayan Allah, sehingga bisa melakukan yang terbaik baginya. Timbul pertanyaan, kira-kira apa yang mendorong dan yang memampukan Rasul Paulus dalam melakukan itu semua? Itu adalah karena kasih anugerah Allah yang telah ia terima melalui Yesus Kristus. Juga karena kesediaannya dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, serta penyerahannya secara total bagi Allah. Ia benar-benar meresponi dan menunjukkan dalam hidupnya bahwa ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Maka dalam hal ini Rasul Paulus memberikan nasihat kepada rekan-rekan sekerjanya, yaitu di jemaat Korintus, agar kasih karunia yang mereka telah terima ditanggapi dengan kesediaan untuk berkorban demi pelayanan yang mendatangkan kemuliaan bagi Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, seperti halnya pengalaman Rasul Paulus dalam melakukan pelayanan, pelayan-pelayan Kristus saat ini juga menghadapi banyak masalah, tantangan, hambatan, dan cabaran
baik yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. Kita harus siap berkorban melayani, baik atau tidak baik waktunya. Kadang-kadang usaha pelayanan kita tidak dihargai sekalipun kita telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kadang-kadang kita difitnah. Sekalipun motivasi pelayanan kita benar, kadang-kadang kita dituduh kurang memperhatikan anggota jemaat. Kadang-kadang dicurigai, padahal kita sudah mengorbankan waktu, tenaga, harta benda kita, keuangan kita, kemampuan kita dan sebagainya bagi Tuhan. Dalam situasi dan pelbagai tekananlah karakter pelayan Tuhan yang baik itu nampak. Mudah untuk mempraktikkan kasih, kesabaran, kemurnian dan ketaatan pada Roh Kudus ketika situasi baik dan orang-orang menghormati kita. Akan tetapi, dapatkah sikap yang sama dipertahankan ketika kesusahan melanda? Orang-orang mengumpat kita, memfitnah kita, keuangan tidak lancar, dan maut mengancam. Itulah yang diteladankan Paulus dan rekan-rekannya di dalam ayat 4 hingga 10 tadi yang kita baca. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa ukuran pelayanan yang kuat dan berkualitas adalah pengorbanan kita. Kesukaran yang dialami kadang-kadang mematahkan semangat seseorang untuk melanjutkan karya kasih karunia Allah dalam pelayanan. Menderita, kecewa, dicaci maki, tidak diterima, tidak dihargai, seringkali menjadi duka dalam melakukan pekerjaan pelayanan itu, dan tidak ada kesediaan untuk berkorban. Yang dikehendaki Allah dari kita adalah tetap maju dalam pelayanan sekalipun harus bayar harga. Yesus Kristus adalah teladan dan model bagi kita tentang makna pelayanan dan pengorbanan. Di mana sekalipun dia dituduh seorang pelahap dan sahabat orang berdosa, dituduh mengusir setan dengan kuasa-kuasa setan. Yesus ditolak di Nazaret, dicobai berulang-ulang, dikhianati, disangkal, dan bahkan kemuncaknya ia rela menderita atau berkorban secara fisikal, jiwa, dan rohani demi keampunan dosa manusia. Namun sikap Yesus taat dan setia dalam melakukan kehendak Bapanya. Jikalau Yesus adalah Tuhan yang mau berkorban dan memilih untuk melayani, apakah kita yang mengasihi Yesus tidak bersedia untuk berkorban demi pelayanannya? Berkorban bukan hanya bersifat harta benda, tenaga, pikiran, kemampuan, namun juga dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita, dengan menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru di dalamnya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam surat Korintus ini, kita membaca bahwa siapa ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Kita telah mengorbankan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Segala sikap dan perbuatan lama kita sudah ditinggalkan. Sehingga melalui gaya hidup kita saja, banyak orang yang tertarik kepada Yesus. Sebagai kesimpulan pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, ada beberapa hal yang patut kita perhatikan. Yang pertama, siap berkorban untuk melayani. Kita siap melayani Tuhan, walaupun dalam apapun situasi dan kondisi, baik susah dan senang. Dan motivasi untuk melayani Tuhan adalah oleh karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Dan kesediaan kita untuk dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Penyerahan secara total kepada Tuhan dan hidup dalam ciptaan baru, yaitu meninggalkan segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan. Ukuran pelayanan yang kita buat yang kuat dan berkualitas adalah pengorbanan. Pengorbanan keluarga kita, pekerjaan kita,
harta benda kita, keuangan kita, maupun kemampuan kita dan sebagainya. Namun segala jerih payah kita untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ketika kita rela berkorban, maka berkat jasmani dan rohani telah disediakan bagi kita. Sekian perkongsian kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam ucapan syukur, pemberitaan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kami ada kesempatan untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, serta dapat belajar kebenaran firman-Mu Bapa. Bapa yang di surga, pada pagi hari ini kami sedikit sebanyak telah belajar Tuhan, bahwa kami sebagai umat-Mu yang sudah menerima kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus harus siap berkorban dalam melayani Tuhan. Bapa yang di surga, kami mau siap berkorban Tuhan dalam apapun situasi dan kondisi dalam dunia ini, baik susah ataupun senangnya Tuhan. Bapa yang di surga, kami percaya Tuhan bahwa kasih karunia-Mu, kasih karunia Allah melalui Yesus Kristuslah yang memungkinkan kami Tuhan dapat melayani Engkau dalam dunia ini Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah mulai hari ini Tuhan kami dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus, dan kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami pada Tuhan untuk melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mau siap meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kami yang lama Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk melayani Tuhan dalam hidup kami yang baru Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pelayanan yang kuat dan berkualiti Tuhan adalah pengorbanan. Bukan saja pengorbanan kami Tuhan, pengorbanan pekerjaan kami, harta benda kami Tuhan, keuangan kami Tuhan, tetapi pengorbanan hati kami yang sungguh-sungguh melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa segala jerih payah kami untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia Tuhan. Dan Engkau sudah menyediakan segala berkat-berkat jasmani dan rohani bagi orang yang siap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan semua ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Sekian pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, dan untuk seterusnya kita serahkan kepada pastor untuk doa penutup. Sekian dan terima kasih. Kita sudah mendengar itu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu sebagai satu kekuatan bagi kita. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk yaitu menutup acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita doa, yaitu doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Allah Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu karena kami sudah
mendengar suara Tuhan, yaitu melalui hamba-Mu yang Engkau pakai pada hari ini, berbicara kepada kami melalui firman yang telah kami dengar sebentar tadi. Biarlah itu menjadi satu kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Kami mau berdoa khusus bagi setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, supaya kami diberkati dengan kekuatan iman percaya kami kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat kami yang sudah mendengar, baik yang berada di rumah mereka, dimanapun berada. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka sentiasa yaitu di dalam kasih kurnia daripada Allah Bapa di surga. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang yang percaya kepadamu. Pada hari ini kami mau berdoa Tuhan, khusus bagi setiap jemaat kami, di mana kami pada hari ini mengalami norma yang baru. Kami sentiasa yaitu mematuhi arahan SOP. Kami doakan setiap kami Tuhan, walaupun kami mengalami berbagai masalah dalam kehidupan kami pada masa ini, tetapi kami percaya Tuhan Yesus akan memberi kami kekuatan, yaitu melalui kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar sebentar tadi Tuhan. Karena kami tahu segala cabaran-cabaran dalam kehidupan kami tetap yaitu berpegang yaitu kepada kebenaran firman-Mu. Kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, baik yang mengalami kesulitan, Engkau pulihkan mereka Tuhan, kuatkan mereka. Bagi mereka yang bersedih, kiranya Engkau hiburkan mereka dengan sukacita, damai sejahtera daripada Bapa di surga. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi setiap kami pada hari ini, dimanapun kami akan pergi, apapun kami lakukan, Tuhan Yesus sentiasa memperhatikan kami sepanjang hari ini. Dan kami doakan setiap kami Tuhan pada hari esoknya, di mana kami akan melakukan pekerjaan. Mungkin ada yang bekerja di dalam pemerintah swasta, ada yang bekerja melalui talian online. Kami doakan mereka Tuhan, supaya mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan Yesus. Sepanjang minggu ini kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami mendapat kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, dan perlindungan daripada Tuhan. Pada minggu yang akan datang kami dapat dipertemukan lagi, yaitu dalam kebaktian melalui talian online, supaya kami sama-sama untuk mengikuti yaitu kebaktian ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur semua ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin. Ya hai dia Tuhan, Nawi kau
ikinawodahan. Soira osoroku, ngawini ng soinu. Soira osoroku, ngawiko siyananu. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Isok sogi isok. Musiko, yahai dia Tuhan, ngawi ko siyanganmu, kumaidahan, maparayong, yahai ingaranmu, iyano ipolidan. Kopo siyang dahan. Soira osoroku, ngawiri ng soinu. Soira osoroku, ngawi ko siyananu. Mongunsi ko yahay, naranu kasari. Ikinawodahan. Soira osoroku, ngawiri ng soinu. Soira osoroku, ngawi ko siyananu. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Isang sogi isok. Soira osoroku, nawiri ng soinu. Soira osoroku, nawiko siyananu. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Ikinawodahan. Soira osoroku, nawiri ng soinu. Soira osoroku, nawiko siyananu. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Isang sogi isok. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Isang sogi isok. Mongunsiko yahay, naranu kasari. Isang sogi isok.